Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan larangan penggunaan narkoba dengan topik area kampus Universitas Al-Azhar Indonesia bebas narkoba, rokok, dan minuman. Menurut data statistik penanganan kasus narkotika yang dikeluarkan oleh BNN, total penanganan kasus narkotika di Indonesia sejumlah 6.894 dan total barang bukti aset yang dikumpulkan dalam rupiah senilai 1 triliun lebih. Jika dilihat dari statistiknya, penanganan kasus narkotika per tahun tertinggi pada tahun 2018 dengan total kasus 1.039 kasus. Jika dilihat dari statistiknya lagi, untuk penyebarannya, wilayah pusat memiliki nilai kasus tertinggi dengan jumlah kasus 996 dan jumlah tersangka 2002. Dilihat dari datanya, penanganan kasus narkotika per tahun terus menaik sejak 2009 hingga 2018. Atau bisa dibilang dalam 9 tahun, kasus penanganan narkotika terus menaik. Namun, kerap menurun sejak 2018 hingga 2021. Dengan total penanganan kasus 6.894. Dan sekarang, saya akan menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis mengenai narkoba. Pada surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Setiap yang khabits selalang dengan ayat ini, di antara makna khabits adalah yang memberikan efek negatif. Lalu ada juga pada surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tidak hanya pada surat di Al-Quran, namun ada juga beberapa hadis yang menyampaikan mengenai narkoba. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir atau yang membuat lemah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khamar itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Lalu ada juga dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Lalu yang terakhir ada dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya, dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di dalam tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Itulah beberapa dalil Al-Quran dan juga hadis mengenai narkoba. Dan sekarang saya akan menyampaikan beberapa dampak negatif narkoba pada tubuh manusia. Yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan bisa kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu, dampaknya adalah halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian ini berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun.
Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Lalu ada juga gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Lalu yang terakhir, dampak yang paling parah dari narkoba adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya.